Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ajarku berdiam dekati hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu
dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Kau ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom dan selamat sore. Selamat datang kembali dalam acara Jendela Jiwa bersama kami Komunitas Santo Thomas. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 dan ini adalah episode terakhir di tahun 2020 karena minggu depan kita akan break, kita akan libur. Tanggal 30 tidak ada Jendela Jiwa. Jadi inilah tanggal 23 Desember
episode yang ke berapa Bu Cun tahun ini? 28. 28. Padahal janjinya sama saya cuma 12 episode, tapi terus nggak Cepat berhenti, sekali berlaku. nggak berhenti 28 episode, itu pun sudah kepotong saya kena COVID, jadi libur sekitar 3 minggu kurang lebih. Iya. Tahun depan Ibu Cun masih mau ada acara Jendela Jiwa? Mau dong, pemirsa bagaimana? Mau apa enggak gitu? Nah ini tergantung pemirsa. Kalau kami ada yang nonton, maka kami akan bikin lagi. Tapi kalau Anda sudah bosan dan tidak mau nonton kami, maka kita selesai. Dan mungkin bikin acara yang lain ya, nggak boleh berhenti kita itu. Nah, pada episode di akhir tahun ini, sambil kita mempersiapkan Natal kedatangan Tuhan kita, pasti saya merasakan suasana di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, mungkin di mal-mal sudah terdengar lagu Natal sejak 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Walaupun Natal kita tahun ini pasti suasananya moodnya berbeda. Kita tidak bisa memeluk, kita tidak bisa kumpul-kumpul, kita tidak bisa misa yang berebutan kursi. Biasanya kan kalau hari Natal itu kita misa itu sampai 4-4-an duduk rapet ya. Tapi ini tidak bisa. Maka ya mari kita syukuri saja keadaan sambil menjaga kesehatan kita semua. Karena sekarang ini yang paling berharga adalah hidup dan kesehatan kita semua. Amin. Baik, pada episode terakhir ini kita punya tema khusus, yaitu soal berkat menyertai kesatuan hati. Amin. Saya nanti pasti akan mencoba mengaitkan dengan misteri Natal. Bagaimana Natal juga dikaitkan dengan kita itu dalam keluarga harus satu hati. Karena Natal itu tidak lain dan tidak bukan, itu terbentuknya satu keluarga yang utuh. Papa Yosef menikah dengan Mama Maria, punya anak namanya Tuhan Yesus, mereka saling mencintai utuh. Itulah keluarga yang utuh. Amin. Kesatuan hati, dan mengalirlah berkat dari sebuah keluarga yang mengalami kesatuan hati ini. Amin. Bersama kita, yaitu bersama saya dan Bu Cun, maksudnya sudah ada tamu khusus hari ini, yaitu Ibu Paula. Tetapi sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan minta Ibu Cun Wahono untuk berdoa pembukaan buat kita semua. Oke, mari teman-teman para pemirsa di tempat Anda sekalian, kita mau menyerahkan acara 1 jam ke depan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, waktu berjalan cepat sekali Tuhan. Tanpa sadar hari ini adalah episode terakhir Tuhan. Dan kami akan ganti kalender kalau kita akan ketemu lagi. Tuhan, terima kasih apa yang Engkau telah buat di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak keberhasilan kami, tetapi ada juga kegagalan kami. Kalau kegagalan kami itu karena kelalaian kami, Tuhan, kami minta maaf, minta ampun Tuhan. Seringkali kami tidak sadar bahwa Engkau sangat peduli dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Tetapi seringkali kami tidak percaya penyelenggaraan-Mu. Tidak percaya bahwa Engkau peduli. Tidak percaya bahwa Engkau ambil bagian di dalam hidup kami. Karena kami melihat hal-hal dari sisi yang negatif Tuhan. Maka kalau banyak yang kami alami yang tidak enak Tuhan. Dan seringkali menghambat kesatuan hati satu sama lain. Tuhan ampuni kami. Maka pada episode ini Tuhan kami mau bahas Tuhan. Kalau hal-hal yang semua berjalan baik, lancar, berhasil, semua senang. Tetapi biarlah pada episode ini kami mau memberkati.
Kami mau dengar kesaksian, kami mau dengar pengajaran Tuhan. Supaya besok tahun yang baru, hidup yang baru lagi. Kami mau tinggalkan semua kelalaian, dosa, kelemahan kami, kegagalan kami tahun ini. Dan kami mau masuk di tahun 2021 dengan penyertaan Engkau. Roh Kudus, tolong kami. Kami serahkan waktu ke depan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Atas Dalam nama nama Bapa Bapa, dan Putra, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Cun. Mungkin sebagai awalan kita perkenalan dulu kali Bu Cun ya. Iya. Dengan tamu kita yaitu Ibu Paula. Ibu Paula silakan memperkenalkan diri kepada para pemirsa tentang keaktifan, keluarga, pelayanan, sibuk apa dan sebagainya supaya keluarga pemirsa juga tahu kurang lebih Ibu Paula ini siapa ya. Ya, saya seorang ibu rumah tangga yang punya 3 putri dari paroki Regina Coeli. Ketika saya sehari-hari saya membantu suami saya di kantor. Sehari-hari saya juga belajar di gereja, belajar PA juga sama Ibu Jun. Dan memberikan pendampingan calon pranikah. Itu Calon pranikah. Iya. Oh, yang ikut kursus itu apa? Iya, yang perkawinan. MRT. Iya. Ya. Jadi itu saya memberikan bimbingan, pendampingan calon pranikah dan memberikan fasilitator untuk memfasilitasi mereka. Oke. Itu di gereja kami. Ya. Ibu Paula sudah berapa lama kenal Bu Cun? Saya kenal Bu Cun sudah mungkin sekitar 18 tahun yang lalu. 18 tahun. Itu langsung masuk komunitas Thomas atau ikut PA langsung atau kenal apa? Pertama Ibu Cun itu memberikan hari Bulitnas ya waktu itu ya, kita undang di lingkungan. Ya. Kemudian saya bilang saya tertarik dengan Ibu Cun, Ya. dengan suaranya yang tegas gitu ya. Kemudian ceplas-ceplos, to the point kalau ngomong. Saya bilang ini figur yang saya cari, saya bilang gitu. Kemudian teman saya bilang gampang kalau mau ikut, kamu mau belajar PA sama Ibu Cun, katanya gitu, ada di GG gitu kan. Nah terus tapi akhirnya Ibu Cun ada di PIK katanya seperti itu. Kemudian masa ada di PIK, akhirnya kenalan lah saya sama Ibu Cun. Itu 17 tahun yang lalu kalau nggak salah itu ya. PA pertama saya di PIK, dia sudah ikut. Sampai sekarang PA-nya masih ada? Ada. Masih ada terus? Ada. Wah. Sekarang lewat wifi mau. Sekarang apa? Lewat wifi. Oh Iya, ini Zoom, Iya. pakai Zoom. Iya, tapi Oke. masih ada. Masih ada. Udah beranak malahan mau. Maka maksudnya beranak sudah ada PA lagi? Iya. Iya. Anak teman-teman dia udah bikin PA lagi di gereja. Bagus. Oke, sebelum kita membahas topik kita berkat menyertai kesatuan hati, mungkin nih Ibu Cun dan Ibu Paula memberi kepada pemirsa sharing dulu gimana pengalaman tahun 2020 ini, maknanya apa, kesusahannya apa, berkatnya apa, ada pengalaman spesial apa. Mungkin mumpung kita ini episode terakhir di tahun 2020 sebelum kita mendalami topik berkat menyertai kesatuan hati. Mungkin mulai dengan Ibu Cun dulu. Bu Cun memaknai 2020 bagaimana nih Bu? Tinggal tergantung kita para pemirsa. Pasti selama tahun ini tergantung Anda mau lihat dari sisi positif atau Anda mau lihat dari sisi negatif. Kalau saya maunya dari sisi negatif Bu, karena saya nggak mau positif tahun ini. Saya sudah Karena positif, kamu baru mengalami saya sudah yang positif negatif. sekali. Jadi saya maunya dari negatifnya aja. Kan sudah negatif mau. Sudah negatif. Tapi pasti Bu Cun maksudnya lain ya, bukan positif negatif. COVID bukan Iya. positif negatif
kalau suami istri menikah juga kan ada positif negatif tuh. Nggak mungkin negatif sepanjang tahun, nggak Ya. mungkin. Ya mungkin Tapi silakan. nggak mungkin juga positif sepanjang tahun, nggak mungkin. Kalau kita bisa lewati negatif, positif, tahu-tahunya sekarang udah akhir di Desember, Ya. itu kasih karunia Allah. Itu pertolongan Allah. Itu kalau kita sadar, kalau kita boleh ada seperti hari ini, percayalah itu karena Allah campur tangan di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi saya mau bilang saya bersyukur sekali. 7 bulan ya 7 bulan di rumah terus begitu. Kumpul sama anak-anak, saya konselor tuh Ibu Moya. Saya lihat banyak sekali orang stres Ya. yang biasanya keluar-keluar sekarang di rumah, biasanya nggak urusin anak dari pagi sampai malam, sekarang urusin anak. Dulu dia kerja, sekarang dia di rumah, urusin rumah tangga, urusin sekolah anak mau banyak yang stres Belum lagi ada suami di rumah dari pagi sampai malam, aduh stres Dulu kan kita kerja, dia kerja ketemunya malam. Tapi sepanjang 24 jam lihat muka begitu terus, makanya tergantung. Kalau kita punya firman Tuhan, kalau kita belajar tunduk taat kepada firman Tuhan, semua kejadian, kalau kita sadar melalui yang Tuhan izinkan, seharusnya akhir tahun ini semua pasti baik untuk kita. Itu sebabnya ini yang kita adakan, Jendela Jiwa. Kita sangat berharap dengan pengalaman hidup kami yang kami sharingkan, kita berjuang bersama-sama. Semua nggak ada yang instan, tetapi yang pasti semua indah pada waktunya gitu Ya. Ibu Paula dulu kebayang nggak bahwa kita harus menjalani pandemi ini selama berbulan-bulan sampai sekarang 9 bulan, ini belum berhenti. Seingat saya tuh pertengahan Maret kita mulai cemas, pertengahan Maret bulan 3 itu. Sekarang bulan 12. Tanggal 2 Maret mau positif Indonesia ada. Pertama. Iya, tanggal 2 Maret saya ingat pengumuman begitu, itu langsung supermarket penuh. Oh, langsung pada belanja untuk menyimpan. Tapi saya enggak tuh Tapi itu hebatnya pemerintah kita. Pemerintah kita mensuplai semua kebutuhan itu supaya terus cukup sampai sekarang. Ya, tapi kebayang nggak sedemikian panjang? Dulu harapannya paling cuma berapa bulan gitu kali ya. Iya, betul. Saya pikir ya paling nanti Juni, Juli habis lah, selesai lah. Tapi kenyataannya sampai hari ini, dan kita bisa ada di saat-saat seperti ini. Saya percaya Tuhan pasti punya maksud di saat-saat seperti ini, dan kita nggak pernah kepikir. Saya bilang juga sama anak-anak saya, ya hal-hal ini kita nggak pernah pikir loh. Kalau dulu kita cuma baca di berita ada pandemi yang sedemikian rupa. Film ada di Iya, film. di film juga ya. Kan? Saya juga lihat film, saya juga ada satu lagu yang judulnya Corona, itu kaget sekali saya. Dulu? Enggak, ya dulu tahun 7. Kalau nggak salah Bimbo itu ada tulis juga Corona datang, Corona ini. Pokoknya kata-katanya itu persis. Saya heran kenapa bisa ada gitu loh. Ternyata sekarang kita mengalami hal itu. Dan itu saya juga nggak pernah kepikir gitu loh. Saya bilang yuk kita nikmati aja. Bukan dinikmati berarti disyukuri, tapi kita hadapin, kita percaya dan kita yakin di setiap fase kehidupan pasti itu Tuhan punya rencana yang indah buat orang yang percaya. Amin. Itu yang saya katakan pada anak-anak. Terus terang pertama kali ya bingung kita kan pengusaha retail ya Jadi toko-toko pada tutup, semua tutup, sedangkan kita masih harus bayar SPG gitu ya. Tapi ya kita tetap bersyukurlah. Maksudnya keadaan kita jauh lebih baik mungkin daripada ada beberapa yang dibilang baik, ada yang lebih baik, dibilang jelek pun ada yang lebih jelek. Tapi betul. Yuk kita syukuri aja lah apa yang kita nikmati. Saya bilang lihat aja sekarang tuh di meja makan, di kulkas selalu penuh. Saya bilang dulu nggak pernah
mungkin kulkas sekali-sekali kosong gitu ya. Tapi sekarang musim-musim ini apalagi di awal-awal kulkasnya penuh. Saya bilang bukan saja di meja makan enak, bukan aja selalu ada makanan, tapi enak lagi. Bersyukurlah kita bisa menikmati semuanya itu. Amin. Ya. Punya teman-teman yang masih menguatkan kita lah itu. Ya, sambil kita tentu berduka ya, karena pasti sepanjang tahun ini banyak anggota keluarga, Ya. teman, saudara, sahabat, Ada mau teman atau baik yang tidak mau kita kenal tiba-tiba hilang. harus pergi dari dunia ini, dan itu tidak dalam perhitungan kita. Betul. Karena perhitungan kita dia masih sehat bersama kita ya toh. Beberapa romo ada, umat yang kita kenal, aktivis-aktivis dan sebagainya. Tentu juga saya kira kita harus bersyukur juga karena pengorbanan dan bakti para tenaga medis. Ya, saya ingat tenaga medis pada bulan Maret, bulan April itu serba panik. Ya, ketika mulai ada pasien pertama itu bingung harus ngapain. Ya, dan wah semua pakai APD sedemikian rupa. Ya, stres loh pakai APD ya melayani pasien itu. Tapi sekarang ini setelah 9 bulan. Kok saya mengamati, karena saya mengamati dari dekat kan, saya kan jadi pasien gitu kan. Jadi saya tahu bagaimana mereka bersikap, sudah riang gembira, sudah tahu ini harus diapain, obatnya apa, makanannya apa, itu sudah makin terlatih ya. Jadi ya kita juga berharap supaya mereka tetap sehat juga, karena pengorbanan mereka juga pasti itu ada taruhannya luar juga, biasa, ya. ada taruhannya juga. Sambil juga kita bersyukur karena solidaritas di dalam masyarakat, karena kan ada yang pasti susah hidupnya, berhenti bekerja, banyak yang bangkrut juga, PHK. Saya mensyukuri banyak umat kita juga bertekun dalam saling memberi. Maka sepanjang tahun ini nih gerakan itu cukup luar biasa ya. Betul. Saling berbagi. Saya sadari itu. Ibu Cun menyaksikan Orang itu. biasa, saya punya satu teman ya, misalnya asal-asalan aja saya tahu. Dia bisa asal-asalan aja. Tapi saya kaget sekali sekarang dia satu hari misalnya bisa 2 kali paling sedikit mau. Online. Entar dia, Cun ini bagus, ini uskup ini Cun ini pastor ini Cun. Sekarang kalau aku mau misa aku tinggal telepon dia. Nih jam segini di mana? Dari jam 5 udah ada loh mau dari Kalimantan tuh segala udah ada. Dia bisa tahu semuanya gitu. Padahal dulu aku lihat dia nggak rajin misa gitu mau. Habis dia nggak ada kerjaan di rumah dia ngapain? Dia misa terus mau. Nonton kita juga nih, nggak ada kerjaan nonton kita juga. Tapi bersyukur juga mau ada satu kebiasaan yang baru gitu. Ada kita dulu kalau doa bersama tetap ada doa bersama, tapi eventnya kan ada event-event tertentu. Tapi dengan keadaan seperti ini hampir setiap hari mau kita berdoa bersama. Kita selalu, nah di dalam berdoa bersama itu kan kita mengungkapkan perasaan, kekhawatiran dan ketakutan itu. Tadinya mungkin nggak pernah doa, ada doa bersama tapi jarang, tapi makin sering mau itulah. Jadi gerejanya tuh hadir di dalam keluarga. Itu yang saya bilang kembali ke dari keluarga. Positifnya mau. Dampak positif ya dialami. Ini yang disebut blessing in disguise. Iya. Jadi berkat-berkat di dalam situasi gelap. Dalam situasi segelap apapun kita tetap menemukan berkat Tuhan. Betul. Itu nggak pernah berhenti. Amin. Tuhan pasti menyertai sampai akhirnya kita bisa mendapatkan, oh ini dia karunia yang kita dapatkan. Amin. Oh ini dia rahmat yang kita temukan. Amin. Maka pemirsa, semoga tahun ini Anda juga tetap kuat, Anda tetap sehat, bisa tetap terus mengalami damai dan sejahtera di dalam keluarga Anda, sambil kita mensyukuri segala hal yang sudah terjadi. Mungkin memang ada hal-hal yang menyedihkan, kita terima dan kita doakan. Tapi hidup harus berjalan terus. Ya, kita betul. Nanti songsong 2021 dengan segala harapan-harapan yang baru. Amin. Baik, itu pengantar yang penting karena ini tema di penghujung tahun ya. Kita harus membahas itu juga kepada para pemirsa. Baik, Ibu Paula, kita akan membahas soal berkat yang menyertai kesatuan hati.
Mungkin Ibu Paula silakan memulai dulu. Ini kurang lebih kita mau mengarah kemana diskusi rohani kita pada sore hari ini. Jadi saya mengatakan kalau kita menjumpai di dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada berbagai macam lembaga, ada berbagai macam komunitas, mau di perusahaan, mau di pendidikan, mau di manapun, di keluarga. Saya bilang keluarga adalah lembaga yang paling kecil. Saya ceritakan kenapa saya ambil contoh keluarga, karena di saat-saat seperti ini kita kembali ke keluarga. Di akhir tahun ini kita berkumpul bersama, pasti mereka di dalam keluarga punya acara-acara yang ya biasalah kalau namanya keluarga kan pasti akhir tahun punya rencana apa gitu kan. Tapi saat-saat seperti ini ya punya rencana sih memang tapi kan dikaitkan dengan situasi seperti ini. Jadi kita harus bijak apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi sebelum berangkat dari menjadi keluarga itu saya kan mendampingi calon pasutri ya. Jadi di dalam keberagaman ini kan kalau ada keberagaman, ada kesatuan hati, berarti ada keberagaman hati, ada keberagaman karakter, kepribadian ya. Karakter aja setiap orang beda-beda, ada kolerik, ada flegmatis, ada melankolis, belum lagi dibagi-bagi lagi karakternya, belum lagi dari situasi yang dibesarkan dengan cara yang berbeda, dengan suku yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, mungkin dengan tingkat sosial, tingkat intelektual yang berbeda-beda. Oke, kita stop di situ dulu. Pemirsa, intinya Ibu Paula ingin mengatakan bahwa realitas di mana kita hidup itu kita harus siap dengan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Ya, termasuk ketika membentuk keluarga. Iya, ini saya ambil contoh kan keluarga. Ya, orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita pun itu bisa berbeda cara berpikirnya, bisa berbeda reaksi-reaksinya ketika ada suatu peristiwa, mungkin juga sikap-sikapnya juga belum tentu kita cocok. Ditambah lagi nanti kalau kita sudah lebih luas dari keluarga, ada realitas kehidupan yang lain. Ya. Misalnya apa? Mungkin masyarakat di sekitar, ya perbedaan macam-macam itu. Masuk komunitas, masuk lingkungan, gereja, paroki. Ya contohnya masuk biara juga karakternya beda-beda Ya, masuk biara itu berbeda-beda, tapi kita itu punya keuntungannya, ada ketaatan. Kalau di dalam kehidupan kita itu ada ketaatan untungnya. Sehingga lalu berbeda-beda, tapi ketika sudah diputuskan ini, maka kita harus bersama-sama menjalankan itu. Nah, mungkin kita mulai dari yang terkecil dulu, yaitu konteks hidup keluarga. Baru nanti kita mungkin bergeser ke konteks hidup yang lebih luas. Problemnya biasanya apa menurut Bu Paula? Kesatuan hati susah apa gampang sih ketika mereka, kan ada yang bilang sambil bercanda gitu ya. Ketika sebelum menikah itu mencintai, mempertahankan cinta itu pakai perasaan. Pokoknya waduh I love you, pokoknya mencintai itu pakai perasaan. Kacamatanya positif terus Iya. Kalau belum kawin kacamatanya positif. Iya, tapi kalau sudah nikah itu mempertahankan cintanya pakai penghasilan, katanya begitu. Mempertahankannya. Makanya kalau di awal-awal pacaran buka mata lebar-lebar. Setelah menikah tutup mata sebelah. Tapi kenyataannya kan enggak. Waktu pacaran tuh enggak kelihatan apa-apa semua juga indah Merem pun indah gitu. Iya, makanya itu. Nah, tapi kan lewat perdebatan, lewat diskusi, lewat perkenalan, lewat pacaran, akhirnya sepakatlah mereka jadi satu keluarga. Walaupun mungkin di dalam perdebatan itu ada keberantem gitu ya. Tapi justru dengan lewat keberagaman itu bisa lebih mengetahui karakter masing-masing. Ada orang juga satu rumah satu meja makan, satu ranjang bahkan, satu mobil, tapi nggak ada kesatuan hati Nah itu saya sering lihat
Bukan berarti kalau nggak pernah berantem nggak ada kesatuan hati. Loh, kalau kita lihat keluarga Kudus Nazaret nih ya, kita kan sebentar lagi besok nih sudah malam Natal. Iya. Lalu Natal kita Papa Yusuf, Mama Maria, lalu mendapatkan baby namanya Tuhan Yesus. Itu kan juga sangat berbeda tuh. Bunda Marianya menurut pahala ahli sejarah, Bunda Maria tuh umurnya masih Belasan, 15, kata ada yang bilang 13 bahkan. 14, 13. 14, 15, 16 sekitar itu menurut para ahli sejarah. Dan Bapak Yusuf itu diduga sudah cukup berumur. Dewasa. Cuma kitab suci tidak pernah menyebut umurnya Bapak Yusuf berapa. Tapi ini sudah berbeda. Tetapi mereka kan akhirnya menikah nih. Tapi pada zaman itu kan unsur mungkin perjodohan, mungkin unsur ketaatan, itu kan gampang sekali. Ya pokoknya ketika keluar orang tua sudah sepakat janjian, maka anak pasti taat jadi menikah gitu. Tapi kan zaman sekarang enggak, anak itu mencocokkan, mencari sendiri. Itu pasti perjuangan juga yang tidak mudah. Amin. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu perceraian jarang mau. Justru orang yang pilih sendiri malah banyak perceraian, apalagi di situasi yang seperti ini yang harusnya tinggal di rumah, makin dekat sama keluarga, justru menurut survei itu tingkat perceraian malah tambah. Itu Mami Cun tuh yang bisa jawab. Sebagai wakil manusia zaman dulu, yaitu Ibu Cun, bagaimana dulu pacaran, dijodohkan atau enggak? Saya dijodohkan loh, Mo. Dijodohin? Coba, Mo. Bukan pilihan sendiri itu, Mo. Coba bayangin. Orang-orang, makanya orang teman bilang, kamu orangnya bandel kayak begitu. Kok jadi zaman Siti Nurbaya, kata teman-teman. Karena saya tahu yang menjodohkan saya atau yang menyetujui dulu suami saya ini adalah ibu saya. Ibu saya itu sama juga, dia menikah sama ayah saya dijodohin. Dan banyak problem, dan diajarin lagi sama nenek yang paling tinggi lagi. Begitu juga. Dia bilang begini, kamu itu punya anak perempuan banyak. Nah, orang sekarang nggak pernah mikir begitu tuh, Mo. Ya. Jadi saya nih punya saudara perempuan 4, anak laki 2. Kalau sampai berpisah, nanti anak kamu cakep, pinter, keren, kaya, tapi calon besan waktu mau ngelamar kan lihat bibit bebet bobot juga dong, Mo. Kan kita tinggal di Asia, tapi emang orang zaman modern nggak pernah mikir kalau mau kawin you and me. Tapi kenyataannya hari ini kita bukan you and me, keluarga you sama keluarga saya itu menikah. Kita ini. Jadi kalau kita keluar dari, padahal bukan karena si anak dong, si anak kan nggak tahu. Tapi biar bagaimana mak saya tuh ya ajarin, anak perempuan kamu ada 4. Nanti kalau satu hari calon besan tanya, mana bapaknya gitu. Aduh kalau bapaknya pergi yang nggak bener, anak kita turun harga, itu kata oma saya. Zaman sekarang mungkin enggak, tapi zaman dulu sangat diperhatikan. Dia ini anak keluarga yang bersatu atau hasil dari perkawinan yang bercerai gitu. Oke, tapi menurut perjalanan setelah berapa puluh tahun, Bu Cun? 54 tahun. 54 tahun. Keren ya? Itu perbedaan kan tetap ada antara Bu Cun dan Pak Wahono. Banyak sekali. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi bagaimana tetap kesatuan hati yang mengalirkan berkat gitu kan, ini kan intinya itu. Poinnya karena saya udah punya Yesus. Kalau saya nggak belajar kan bukan kebetulan ada orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa elakkan. Pasangan, mertua masuk, punya anak
yang di kursi roda, mau ada banyak yang ada orang-orang yang nggak bisa kita elakkan dalam kehidupan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu bukan kebetulan Tuhan taruh orang itu dalam hidup saya. Melalui mereka, sebenarnya mereka berkat. Kenapa? Karena melalui mereka Tuhan sedang mengubah karakter saya. Makanya itu yang tadi saya bilang dari awal, mau lihat dari positif atau mau lihat dari negatif. Kalau kita mau lihat dari sisi positif, maka saya bersyukur sekali saya punya anak yang cacat ganda. Saya punya banyak kelainan perbedaan dengan pasangan saya. Karena saya belajar firman Tuhan, sangkal dirimu, panggul salibmu dan ikutlah aku. Lukas 9 ayat 23. Tanpa kita belajar sangkal diri, panggul salib, kita tidak layak untuk menjadi murid Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali saya punya kesempatan untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Betul nggak itu? Bagaimana kamu? Ya pasti dalam proses kita memperdalam hidup rohani, pernah mengalami masa-masa jauh dari Tuhan, apa-apa kacau aja. Tapi Nggak pernah lu mau, kalau saya, ntar kalau orang bilang begitu aku sombong ya mau ya. Ya. Saya sejak saya ikut Tuhan, saya pernah mau diwawancara, dimasukin di majalah apa gitu, nggak usah aku sebut. Bagaimana perasaan ibu waktu ibu merasa kering, itu temanya. Saya nggak mau lu mau, karena saya bilang, saya rasa saya nggak pernah kering mau. Saya capek, benar capek, pelayanan capek, tapi tidur aja mau. Tidur, cabutin telepon dicabutin, aku tidur, bangun 2 jam 3 jam, seger lagi mau. Tapi yang merasa Tuhan jauh, Tuhan nggak pernah mau, sungguh mau, saya nggak pernah mau. Oke, ini konteks yang pertama, ini kan konteks lembaga yang terkecil, yaitu keluarga. Kita ingin bersyukur pada misteri Natal, keluarga kudus Nazaret itu menjadi teladan buat kita semua. Bahwa akhirnya kita belajar untuk mengejar kekudusannya keluarga kudus Nazaret. Walaupun keluarga kita pasti nggak bakalan bisa seperti suami menjadi Bapak Yusuf, yang istri-istri bisa seperti Bunda Maria, anak-anaknya seperti Tuhan Yesus, itu kan mimpi kali ya. Tetapi kan paling nggak kita punya teladan kesempurnaan, dan itu intinya adalah kesatuan cinta yang tidak terpisahkan. Amin. Ya. Nah, mungkin Ibu Paula bisa melanjutkan sekarang. Setelah konteks hidup yang terkecil ini, terus kita harus berefleksi apa lagi soal kesatuan hati dalam konteks apa yang lebih luas? Saya bilang kesatuan hati sangat-sangat diperlukan dalam satu keluarga ya. Karena dengan kesatuan hati, dengan kekuatan bergerak ke arah yang sama itu bisa melahirkan berkat, sukacita, terobosan. Jadi ada banyak ketika kita bersatu, itu satu keluarga yang bersatu tidak mudah digoncangkan, Po. Kalau kita nggak sepakat, ya nggak ada kesatuan hati, itu gampang dicuri lah, maksudnya itu kebahagiaannya gitu loh. Jangan sampai kita dengan satu keluarga itu kita harus berfokus kepada Tuhan, berporos pada Tuhan sendiri gitu. Jadi pada saat kita yakin dengan tujuan dan visi misinya, kan setiap lembaga pasti punya visi dan misinya mau. Ya, ini ya kan keluarga dulu. Tadi kan Ibu kan masih menekankan ke keluarga. Sekarang mau masuk kepada komunitas atau lembaga yang lebih luas. Silakan. Ya, sekarang kalau kesatuan hati itu saya bilang dengan kesepakatan, dengan kesatuan itu akan bisa mencapai lompatan yang bagus, yang breakthrough yang tadinya nggak bisa, itu berlaku bagi keluarga, bagi perusahaan terutama. Kalau mereka bisa sehati, sepikir, seia, sekata, sepakat, nah itu akan melahirkan cita-cita yang apa yang diinginkan itu pasti tercapai, walaupun dengan berbagai macam kerikil ya mau, tapi dengan kesepakatan itu pasti lebih kuat gitu loh. Sekarang keluarga aja susah, apalagi perusahaan. Nah, bagaimana kita dalam satu
masyarakat yang berbeda-beda, ditambah lagi perusahaan dengan tujuan bisnis dan Duit fokusnya. fokusnya mengejar materi gitu kan. Kalau Iya. keluarga kan yang penting kita saling mencintai, itu kan Iya. intinya. Tapi kalau udah masuk ke dunia bisnis, perusahaan Maunya ataupun cuan terus. lembaga pemerintahan, semua mengejar karir, lembaga posisi, duit, itu apakah mungkin itu yang namanya kesatuan hati itu? Kata saya mungkin. Bisa, Mo. Tapi di keluarga loh Mo ya, nggak di perusahaan. Kalau menurut saya pengalaman berkeluarga Mo. Kan begini, 5 orang aja kita kumpul, pasti semua orang punya perbedaan dong. Tapi 5 orang doang nih mau ada kesatuan hati bisa. Kalau 5 orang ini fokusnya sama Tuhan. Iya. Semua mau menyenangkan Tuhan, 5 orang ini mau menyenangkan Tuhan. Pasti caranya beda-beda. Tadi kata kamu bilang kepribadian beda, latar belakang beda, pendidikan beda, ekonomi beda, cara dibesarkan beda, kebiasaan suku beda. Biarin. Tapi kalau kita punya visi yang jelas, sama-sama mau menyenangkan Tuhan, kita 5 ini bisa ragam. Karena tahu saya punya komunitas dan orangnya macam-macam macam-macam. Soal kita kalau soal keluarga kita pasti sudah sepakat bahwa dengan Harus segala sepakat. jatuh bangunnya kita pasti ingin membuat keluarga Iya. kita bersatu. Tapi sekarang kita lagi ke depan. berpindah ke konteks yang lain, yaitu entah itu di perusahaan, entah itu di komunitas, entah itu di masyarakat. Yang namanya kesatuan hati ini bagaimana gitu maksudnya? Apakah gampang Susah lah. untuk, karena kan tadi lembaga perusahaan kan ujung-ujungnya ngejar posisi, ujung-ujungnya ngejar uang. Iya, Ini kesatuan hati prestasi. mau bagaimana? Apakah mungkin pengalaman Ibu Cun di komunitas, di gereja, pengalaman Bu Paula di kantor, di lembaga bisnis, ini gimana menciptakan kesatuan hati di konteks hidup yang lebih luas dari Siapa dulu, keluarga kamu itu dulu? bagaimana? Kalau saya bilang kita nggak usah jauh-jauh lah, ambil konteksnya di Thomas aja. Komunitas Thomas. Komunitas Thomas yang Ya. begitu latar belakang berbagai orang banyak dari karakter yang berbeda-beda. Bu Cun ada berapa anggotanya kira-kira? Nggak tahu udah banyak ya. Saking banyaknya nggak tahu mau. Nah itu berarti kan karena apa? Visi misinya tuh jelas mau. Kita punya satu misi itu penginjilan ke kampung-kampung. Puji Tuhan, sampai hari ini penginjilan tetap berlaku mau, tetap jalan walaupun lewat wifi mau. Jadi lewat udara kita tetap melakukan dan untuk menyatukan orang seperti itu karena tujuannya sama. Otomatis yang kita punya misinya itu penginjilan, pasti anggotanya pasti yang suka ke kampung-kampung mau. Ya. Termasuk ya saya juga pernah sih ke kampung tapi nggak sering. Tapi itulah saya juga pengen sih ke kampung karena apa? Lihat orang-orang yang di kampung-kampung itu begitu polosnya, tidak ada yang menginjilin, kasihan gitu kan. Jadi kita memang misinya karena yuk teman-teman yang punya misi ke kampung bisa bergabung juga di Santo Thomas gitu ya Bu Cun ya. Iya, jadi kalau ayatnya cocok yang tadi Filipi 2 ayat mulai ayat 2 dan selanjutnya. Boleh dibacakan. Karena sempurnalah sukacitaku, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Itu sama yang tadi dia ngomong. Kalau kita punya satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Coba ini garis bawahi. Satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia, atau menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Jadi bakal keluarga, saya berjuang sampai hari ini belajar menganggap yang lain lebih penting dari saya. Kalau kita punya mindset yang lain lebih penting, kita belajar diam, sabar, ngalah itu. Ibu Cun ingat nggak ayat ini yang saya minta ditulis di dinding GG Green Garden di rumah
rumah komunitas Santo Iya, Thomas. iya. Hendaklah kamu sehati dan Sepikir. sepikir dan seterusnya, satu tujuan dan seterusnya. Karena memang ini persis kesulitannya, ya. Kita ini kan datang semuanya ini kan nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Iya. Iya. Semua datang itu beda ketika kumpul tentara gitu ya. Kalau tentara itu udah jelas, yang di depan itu pangkatnya apa, yang di sini pangkatnya apa, paling belakang itu pangkatnya apa. Pokoknya tentara cuma bilang siap, lalu jalan kan semua. Tapi kalau komunitas kayak kita, komunitas entah itu lingkungan, entah itu paroki, entah itu komunitas seperti komunitas Santo Thomas, dan banyak komunitas yang lain juga di Jakarta dan di Indonesia ini kan datang dari macam-macam Latar belakang. latar belakang dan kita Tingkat sejajar. sosial yang berbeda juga. Iya, artinya kita nggak ada menganggap siapa lebih tinggi daripada kita, nggak ada. Betul. Maka itu punya kegembiraannya. Karena apa? Karena kan kita kumpul bersama-sama. Kebersamaan. Tapi juga bisa tiba-tiba ada yang left. Kalau ibaratnya di grup WA itu ada yang left group gitu ya. Kalau ngambek dia left mo. Ngambek dia left group. Ntar masuk lagi, ntar left lagi, terus ada yang left selamanya juga left juga ada. Ibu Cun ngalami itu gak? Suka ada yang left group, datang lagi, left selamanya, nggak mau datang lagi, suka ada begitu. Ya biarin aja mo, kita terima aja mo. Banyak mo kalau cerita begitu. Tapi ini aku suka loh tadi Romo kasih ayat ini emang bagus. Menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri, tapi menganggap juga kepentingan orang lain juga. Ayat kelima berkata, dalam hidupmu menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah yang tadi saya bilang, kalau 5 orang ini semuanya tertuju bagi Yesus Kristus, kalau kita hidup, kita lahir baru, kita punya rencana dan kehendak kita memuliakan Tuhan, kita bisa ragam sekali. Ini yang saya maksud, saya ingin mengaitkan dengan misteri Natal. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Misteri Natal itu kan misteri inkarnasi. Allah itu bukan Allah yang jauh, Allah yang transenden, Allah yang sombong di sana, tapi Allah yang mau turun. Amin. Allah yang mau merendahkan diri jadi manusia. Apakah Allah itu nggak bisa mengatur dunia ini dengan jarinya gitu ya? Abrakadabra, tek, bisa menurut saya. Tapi kenapa justru Allah yang maha kuasa, maha tinggi itu, ini kan misteri Natal, inkarnasi, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Dan itu kan tema Natal tahun ini, itu terkait Allah beserta kita, Immanuel. Dia mau turun bersama kita. Nah kalau orang itu, komunitas itu ya, kalau mau sok-sokan aku lebih daripada kamu, wah itu pasti biasanya Bisa pecah mo. pecah dan kacau komunitas. Tapi kalau setiap ininya berlomba untuk Merendahkan diri. merendahkan hati, merendahkan diri, Menganggap orang lebih lain lebih penting gitu ya mo ya. iya. Aman. Biasanya mau kalau kita belajar bersama-sama nggak kelihatan mau. Waktu belajar semua belajar sama kan. Tetapi ketika ada event tertentu, acara tertentu, nah itu mulai kelihatan mau satu sama Saat lain. mau memutuskan sesuatu. Iya, cara mengambil keputusan juga merasa nggak dihargai, merasa dicuekin, dan di saat itu kita bisa kelihatan siapa yang bagaimana, siapa yang begitu gitu loh. Nah, Siapa yang- lewat gesekan-gesekan itu mau karakter kita makin dibentuk mau. Ya udah cincailah gitu loh. Oke, kita pasti akan memperdalam lebih jauh. Tapi kalau tidak salah ada kesaksian ya dalam episode ini diberikan oleh siapa, Bu Cun? Kesaksiannya Awi ya. Awi dan Yeni. oleh pasangan ya, Iya pasangan. suami pasangan Awi dan Yeni. Yeni. Maka para pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, nanti Bu Paula akan melanjutkan beberapa pendalamannya. Tapi mari kita saksikan dulu kesaksian dari dua saudara kita, anggota komunitas Thomas juga. Sudah lama Awi dan Yeni ikut Sudah. komunitas Thomas? Ntar biar dia bersaksi. Ya, mari kita saksikan
cerita pengalaman hidup mereka terkait topik berkat menyertai kesatuan hati. Shalom teman-teman yang terkasih, nama saya Awi. Saya Yeni. Pada kesempatan ini kami berdua akan men-sharingkan tentang berkat menyertai kesatuan hati dalam menjalani kehidupan kami bersama. Awalnya saya ketemu Yeni di kampus, kami kebetulan satu kelas dan kami pacaran selama 6 tahun kurang lebih ya. Nah, waktu masih kuliah, Yeni tuh orangnya aktif di organisasi, sedangkan saya tidak begitu suka, ya. Dan saya kadang-kadang suka kesel sama Yeni. Kenapa ya? Soalnya waktu untuk berduaan dan waktu untuk pacaran, dia pakai buah rapat lagi ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Selesai kita kuliah dan kita sama-sama kerja, lalu setelah itu kita putuskan untuk married gitu ya. Setelah itu kita punya anak dan Yeni stay di rumah untuk jaga anak-anak dan saya tetap kerja seperti itu. Nah, saat itu Yeni mulai ikut PA ya di PD Thomas ya. Nah, sampai anak-anak mulai sekolah, Yeni mulai kepengen kerja lagi. Ya, gitu Yen ya. Coba cerita dikit Yen. Iya, saya tuh dari dulu punya cita-cita kepengen berkarir, pengen sekolah lagi. Waktu habis married tuh rasanya belum pengen langsung punya anak dulu gitu. Tapi ternyata maunya Awi beda. Setelah menikah saya baru tahu kalau ternyata Awi itu nggak support kalau saya kerja. Karena Awi itu maunya punya istri yang selalu ada di rumah, ngurusin anak-anak, punya hobi masak. Pokoknya yang istri yang kayak mamanya gitu deh. Sedangkan saya nggak seperti itu. Akhirnya gimana ya? Tapi yang namanya kita kepingin gitu, ya udah saya coba untuk sampein keinginan itu ke Awi. Gitu. Ya, betul. Sejujurnya sih saya nggak setuju ya kalau Yeni mau kerja lagi. Soalnya saya nggak tegaan gitu kalau anak-anak tuh harus tinggal sama suster di rumah gitu loh. Nah, ini sempat menjadi masalah ya, ini masalah di dalam keluarga kita dan saya coba untuk memenuhi permintaan Yeni ya walaupun dalam hati saya tuh nggak setuju gitu loh. Nah akhirnya Yeni ambil kuliah S2 dan dia selesai dan setelah itu dia kerja ya, Yeni kerja ya, oke. Ya, jadi saat saya kerja itu saya berasa banget Awi tuh nggak suka gitu loh. Dari mukanya tuh kelihatan gitu. Terus anak-anak juga banyak komplain. Udah gitu saya juga berasa capek banget gitu karena siang mesti kerja terus malamnya harus ngajarin anak-anak belajar gitu sampai malam. Makanya pada akhirnya saya putuskan untuk ya udah deh kalau gitu ya udah berhenti kerja walaupun dengan berat hati gitu dan kayaknya sedih gitu. Saya juga ingat firman Tuhan di Efesus bahwa kalau istri itu harus tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Dan saya juga pikir sebenarnya Awi dan anak-anak lebih butuh saya dibanding saya membutuhkan pekerjaan gitu. Iya, dengan berjalannya waktu anak-anak kami mulai semakin besar dan dia juga dan kita juga semakin banyak waktu untuk pelayanan ya. Dan kita juga mulai ikut PA di Thomas. Nah, kami berdua merasa bahwa firman Tuhanlah yang mengubah pola pikir kami berdua. Walaupun dari kita masing-masing punya kehendak yang kadang-kadang bikin kita berdua juga nggak sejalan ya. Susah untuk saling memahami karena kita berdua juga kita beda ya banget. memang berbeda gitu ya. Ya Awi tuh orangnya simple. Ya saya orangnya simple, saya orangnya nggak mau ribet ya. Terkadang juga kurang sabar. Jadi pokoknya yang penting apa-apa ya udah cepet beres gitu seperti itu. Tapi ini sebaliknya ya ini sebaliknya dia orangnya perfeksionis gitu. Jadi kadang-kadang jadi agak ribet gitu. Nggak bisa asal-asalan gitu. Iya betul. Nah ini juga ya jadinya karena kita beda sifat ya ini jadi pengaruh dalam pelayanan kita, dalam juga jadi mempengaruhi di dalam masalah rumah tangga, anak-anak ya, kerjaan kita. Jadi
Karena kita memang ya itu suka berbeda pendapat seperti itu. Ya dengan kita belajar jadi juga kadang belakangan juga kita juga maksudnya kalau terjadi hal-hal seperti itu ada perbedaan-perbedaan antara kita. Akhirnya kita kebanyakan tuh ngobrol baik-baik dengan tenang, terus kita saling introspeksi diri. Jadi kadang saat-saat perbedaan pendapat itu terjadi, firman Tuhan itu seperti bisa mengingatkan, menegur kita gitu. Dan biasanya masing-masing dari kita pasti bisa merasa, oh kayaknya gue yang salah nih. Nah akhirnya kita bisa saling, oh sorry ya gitu. Terus kita bisa saling memaafkan dan udah jalan seperti apa adanya lagi gitu. Iya, betul. Dan firman itu yang selalu memberikan kekuatan buat kita dan akhirnya kita bisa menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita. Begitu. Iya, betul. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dengan kesatuan hati ya kami berdua, anak-anak itu boleh tumbuh menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan juga seperti itu. Dan kami sungguh sangat bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada keluarga kami ya. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, demikianlah kesaksian kami berdua. Semoga bisa meneguhkan dan memberkati kita semua. Ya, amin. Demikianlah kesaksian dari Pak Sutri, Awi, dan Yeni. Mereka berdua umat paroki Santo Andreas Kedoya yang sudah cukup lama juga Ibu Cun ikut komunitas. Iya, cukup lumayan. Thomas. Dan Awi pinter main keyboard. Yeni suaranya keren. Suami istri suaranya keren loh. Wah cocok dong kalau Cocok pelayanan banget. bareng. Iya memang selalu dia nyanyi berdua keyboard si Awinya. Ini dia cocok sama judulnya, Kesatuan Hati. Yang satu main keyboard, yang satu nyanyi. Ya? Iya mau, lagian dia tuh keluarganya mau anteng-anteng aja, nggak kayak kita mau gitu. Oh maksudnya anteng-anteng aja? Iya soal kecil doang gitu. Dua-duanya saling mau ngalah. Padahal yang saya denger nih, katanya si Yeni itu dulu rada tomboy, temen cowoknya banyak sekali. Tapi takluk sama si Awi gitu. Belajar. Karena Awi pintar sekali sama istrinya gitu loh mau. Jadi ya saya bersyukur sekali makin hari mereka sekarang bisa pelayanan bersama. Dimulai pelayanannya dari istrinya dulu. Lama-lama suaminya ngikut gitu loh mau. Ya jadi baguslah mereka itu. Oke, terima kasih Pak Awi dan Ibu Yeni untuk kesaksiannya. Selamat berjuang terus untuk menciptakan kesatuan hati di dalam keluarga dan pelayanan. Kita lanjutkan pada bagian hampir terakhir acara kita ini pemirsa. Mungkin Bu Paula akan memberikan tips ataupun bagaimana cara untuk menjaga supaya kita tetap dalam kesatuan hati dengan entah komunitas, keluarga atau siapapun yang ada di sekitar kita. Silakan Bu Paula. Ya, kesatuan hati saya bilang itu berlaku untuk semua lembaga, maka perlu dipertahankan. Kalau dipertahankan tentu dengan satu, ya sebenarnya ada beberapa lah ya, saya nggak bilang satu. Salah satunya adalah doa. Doa itu pasti, doa dan firman itu sebagai nafasnya orang Kristen, itu pasti doa. Jadi karena di dalam kitab suci pun dikatakan Yohanes 17 ayat 11 itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya untuk supaya murid-muridnya itu disatukan hatinya. Ayat 17 Yohanes 17 ayat 11. Jadi di sana itu Tuhan Yesus aja berdoa kepada Bapanya minta murid-muridnya supaya bersatu. Berarti kan kita harus bersatu. Dan itu Tuhan Yesus yang berdoa untuk, dan kita adalah salah satu adalah kita adalah muridnya ya kalau digambarkan di zaman sekarang ya. Jadi doa itu pasti ya. Kemudian ada di dalam Matius 18 19 20. Itu kan ada satu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat minta apapun. Dua orang loh mau. Dua orang itu kan lembaga yang terkecil. Bisa kakak adik, bisa suami istri. Saya bilang ini suami istri. Jadi kalau lembaga yang paling kecil, dua orang sepakat minta apapun, pasti Tuhan berikan. Kemudian ayat 20-nya mau, di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, lembaga yang lebih besar.
Berarti bisa keluarga besar, bisa komunitas, meminta apapun dan sepakat, aku hadir di sana. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang hadir mau, wow, bisa Amin. dibayangkan ya, Amin. apapun persoalannya, saya rasa pasti ada jawaban. Apapun, kalau Tuhan yang hadir di dalam keluarga, jadi kalau 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku akan hadir. Nah, itu salah satu adalah doa. Kedua, doa terus kan nggak mungkin juga mau, tapi ada komunikasi dengan bahasa yang baik. Mungkin kita sering lihat saya di zaman sekarang ya, komunikasinya lewat WA ya, lewat WA. Kadang-kadang tergantung bacanya mau. Kita bacanya dengan nada apa gitu kan Tapi bisa juga. persoalannya Bu, WA itu generasi yang sudah mulai tua. Anak-anak kita itu udah mulai nggak pakai WA loh, Terus pakai apa mau? pakai Line. Mereka udah pakai Line. Dulu kita pakai BBM, anak-anak kita udah pakai WA. Kita lagi hot-hotnya pakai WA, anak-anak kita udah pindah ke Line. Jadi nggak ketemu tuh, komunikasinya bisa nggak ketemu. Nah, Karena itu. anak-anak generasi berikutnya udah pakai Line lagi. Udah LINE Line. Lain ya. Itu udah bukan WA lagi mereka. Nah sekarang tergantung cara bacanya juga Ya. ya, di dalam bahasa juga. Jadi komunikasi yang baik, nggak usah jauh-jauh mau. Kalau kita lihat, wah Romo sekarang masih, kalau Romo masih oke lah ya, tambah gemuk nih. Coba kalau orang perempuan gitu kan sensitif mau, Langsung. wah tambah gemuk ya. Padahal bilang aja Pak, kamu tambah seger ya, udah tahu lah gitu loh. Padahal intinya sama gitu loh. Jadi mungkin bahasa-bahasa itu juga komunikasi yang baik itu sangat penting mau. Seperti kalau di dalam Alkitab itu dikatakan waktu Menara Babel dikacaukan dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mereka nggak nyambung ngomong satu sama lain, sehingga Menara Babel nggak jadi, karena Tuhan sendiri yang mengacaukan. Kan itu salah satu contoh yang di Alkitab ya. Kemudian rendah hati itu kuncinya mau. Kalau bicara rendah hati itu pasti ada pengampunan, ada kasih, ada sukacita. Jadi itulah salah satu saya rasa yang perlu dipertahankan lewat supaya kita bisa bersatu mau. Itu ada di Filipi 2 Ya. ayat 2-7. Tadi yang kita mau ngomong. Iya, tadi sudah dibicarakan kan ya. Terus pengampunan. Jadi kalau ada, kita rendah hati itu kan bukan berarti punya kelembutan. Lembut bukan berarti kan lemah gemulai gitu, putri Solo, bukan mau, tapi maksudnya orang yang bisa diberitahu, diajarin, ditegur dengan baik gitu kan. Ada orang kan ditegur juga marah gitu loh. Jadi orang kalau di dalam keluarga, di dalam perusahaan apapun, saya bilang ini berlaku di setiap lembaga. Jadi kalau mereka bisa menyatukan hati lewat semuanya, aman mau. Baik, terima kasih Bu Paula untuk tips bagaimana kita menjaga supaya kita dalam kesatuan hati. Doa, komunikasi yang baik, lalu juga rendah hati dan pengampunan. Ibu Cun mungkin ada penegasan terkait Saya pikir bagaimana kita sama menjaga. aja. Kalau saya cuma mau menekankan. Kalau hari ini para pemirsa sedang mengalami tidak ada kesatuan hati di dalam keluarga, coba tanya dirimu sendiri, apakah kamu berdoa? Apakah kamu serahkan persoalanmu kepada Tuhan? Apakah kamu rendah hati untuk mengakui kesalahan? Apakah sesama prioritaskan orang atau Anda lebih prioritaskan orang lain? Di sini pasanganmu, anakmu, mertuamu lebih penting daripada dirimu sendiri. Dan pesan terakhir saya di akhir tutup tahun ini, senantiasa mengampuni. Kedua, senantiasa berjuang, bersyukur. Kalau sampai hari ini keluargamu gonjang-ganjing tapi masih ada seperti hari ini, bersyukurlah. Seperti tadi saya ngomong, saya nggak pernah pindah-pindah. Kamu mau lihat keluargamu positif atau negatif, itu tergantung kamu. Tutup semua yang negatif, tutup.
Mari kita songsong tahun 2021 dengan harapan hanya kepada Tuhan. Amin. Boleh saya tambahin dikit? Silakan Bu. Kalau saya bilang ya, jadi dengan berbagai macam karakter, apapun ya persoalan, kalau porosnya Tuhan Yesus, itu saya percaya saya menggambarkan seperti segitiga, mau Tuhannya di atas, ini suami, ini istri. Kalau porosnya sama Tuhan Yesus itu kan hubungan suami istri makin dekat. Nah itu tidak mudah digoncangkan, keluarga yang solid tidak mudah digoncangkan. Itu aja mau. Baik pemirsa, itulah pesan-pesan terakhir dari Ibu Cun dan Ibu Paula, maksudnya pesan-pesan terakhir di tahun ini. Karena tahun depan masih ketemu lagi Bu Cun ya. Amin. Ibu Cun masih mau bikin acara lagi? Mau dong. Masih mau. Maka misteri Natal tidak lain dan tidak bukan adalah misteri bagaimana Allah bersatu dengan manusia. Amin. Dia turun dari singgasananya yang jauh di surga sana, turun ke bumi menjadi sama seperti manusia. Amin. Dia tidak sombong, dia mau menerima manusia dengan segala kelemahan-kelemahannya. Maka saya kira mari kita rayakan Natal tahun ini dengan hati yang sungguh-sungguh damai, bahagia, rendah hati, menerima satu sama lain dan menjaga keutuhan keluarga. Amin. Karena Natal itu tidak lain dan tidak bukan adalah pesta terbentuknya keluarga. Amin. Dan itu mau kita syukuri, rayakan sesuatu dalam keluarga Anda. Tentu kita tidak bisa rame-rame mengundang keluarga besar, ya, tetapi mari kita rayakan sesuatu dalam keluarga supaya kita merasakan sukacita kesatuan hati di dalam keluarga. Amin. Semoga rahmat Tuhan menyertai hidup kita di penutupan tahun 2020 ini, dan kita mohon berkat dari Tuhan untuk tahun 2021 supaya harapan, segala niat baik, segala perjuangan kita nanti menjadi berbuah berkat belas kasih dari Tuhan. Amin. Kita akan tutup acara kita. Kami komunitas Santo Thomas mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, karena nanti kita takutnya terlambat mengucapkan, Iya, karena betul. ini episode terakhir, supaya berkat berlimpah di dalam hidup Anda, baik pribadi, keluarga maupun komunitas kita. Amin. Amin. Sekarang acara kita akan ditutup dengan doa oleh Ibu Paula. Silakan. Mari kita satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan ini Tuhan. Acara Jendela Jiwa boleh berjalan dengan lancar sampai episode yang ini Tuhan. Dan selanjutnya kiranya Tuhan Engkau terus pakai Romo Yus, Ibu Jun Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di dalam dunia ini Tuhan, di masa-masa seperti ini, supaya Engkau sendiri yang menghembuskan roh kesatuan, biar ada di dalam kekuatan di dalam keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Biar keluarga-keluarga boleh kembali bersatu, memuji dan memuliakan Engkau. Semakin hari semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Biar di dalam keluarga boleh ada kemenangan, ada damai sukacita, terutama besok sudah akan memperingati hari ulang tahun Yesus Kristus sendiri Tuhan. Biar di dalam ulang tahun itu pun kami boleh merayakan di dalam keluarga kami masing-masing dengan kesatuan hati. Kami percaya ketika kita bersatu hati, ada terobosan, ada kekuatan, ada kemenangan, ada damai, ada berkat. Kami percaya Tuhan, ada lompatan yang baru, ada semangat yang baru di tahun-tahun yang akan datang ini Tuhan. Amin. Dan Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam setiap apapun, situasi apapun. Amin. Tuhan, biarlah malam Natal ini boleh menjadikan hari yang indah, situasi yang lain daripada tahun-tahun kemarin. Biar menjadi kenangan yang indah dan membawa berkat yang baru. Dan kami songsong untuk tahun yang akan datang menjadi lebih indah, menjadi lebih baik
untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu Dan dan sertamu sertamu juga. juga. Berkat Allah berlimpah-limpah untuk saudara sekalian, untuk hidup kita, pekerjaan dan pelayanan kita, khususnya untuk keluarga kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa, sampai jumpa dalam acara episode berikutnya Jendela Jiwa di tahun 2021. Amin. Tuhan memberkati Anda. Amin. Selamat jumpa tahun yang akan datang. Semua, perkenalkan nama saya adalah Dr. Sanderson Oni. Pada tanggal 31 Oktober kemarin, kami dari komunitas Santo Thomas mengadakan acara tentang parenting. Nanti pada tanggal 16 Januari dari 9.30 sampai 11.30 WIB, kami akan mengadakan part 2 atau bagian kedua dari webinar tersebut. Pada hari ini, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang tidak sempat dijawab pada saat webinar yang pertama. Ready? Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya sebagai orang tua menghadapi anak remaja yang dimintai tolong tugas rumah, malah mengomel dan enggan membantu? Saya rasa banyak kali orang tua yang mengalami problem tersebut. Nah, kalau anak tidak mau membantu, ini adalah simptom atau tanda ini bukan akar dari masalahnya. Kalau anak mau nurut aja atau mau hanya untuk membantu untuk bersihin rumah, itu namanya robot, bukan anak. Tapi kalau anak tidak mau mendengar, itu adalah satu simptom tanda dari suatu masalah yang lebih dalam. Nah, contohnya, bisa karena dari kecil anak tersebut tidak diajarkan disiplin. Dan anak semakin besar, semakin susah diajarkan disiplin tersebut. Bisa juga anak tersebut itu sebenarnya ada luka. Dan mereka komunikasi secara passive-aggressive, di mana mereka tidak bisa mengungkapkan luka tersebut, mereka malah tidak mau dengar, atau tidak mau turuti orang tua. Bisa aja keluarga tersebut tidak biasa open communication, untuk mengungkapkan perasaan secara terbuka dan secara sehat. Nah, untuk bisa handle problem tersebut, itu perlu keluarga berkumpul and to talk. Benar-benar untuk bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalnya perlu counseling, nggak apa-apa. Keluarga saya pun, saya dan mama saya dan papa saya, kita semuanya pernah mendapatkan counseling. Oleh sebab itu, kami sebagai satu keluarga jauh lebih sehat. Are you interested untuk mendengarkan lebih lanjut lagi? Datang ke acara tanggal 16 Januari dari jam 9.30 sampai 11.30 WIB. See you there.